Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen Pamong dan Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama dari SMA Dhamma Savana, PPG dalam jabatan 1 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 2020 A1I 001A akan mengikuti uji kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, terdengar cukup jelas ya suara saya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk menunjukkan bahwasanya ini hari Senin tanggal 19 Juni 2021, ya coba kalian bisa kasih tahu di HP ada yang pakai ini nggak? Ini tanggal berapa semuanya? 19 Juli, Pak. 19 Juli. 19 Juli, Pak. Sip, terima kasih ya. Berarti hari ini kita akan melakukan pembelajaran geografi. Oke, sebelum saya ke materi, saya mau meriksa kesiapan dari kalian. Ya, sudah off cam semua ya? Off cam, on cam, sorry. Malvin, nah oke, nah kan gitu kelihatan ganteng. Alfian, mana Alfian? Lihat. Nah, oke. Saya mau minta tolong dipimpin doanya. Ya, yang kemarin udah cowok, sekarang cewek deh. Bisa minta tolong Yuli. Ya, pimpin doanya dulu Yuli. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, ya terima kasih kepada Yuli udah memimpin doanya pada hari ini. Ya sebelum kita pembelajaran, saya mau nanya pembelajaran pertemuan sebelumnya sebelum ke kita nih udah mulai, ini udah saya pasang background dan baju Bali ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Elsa bisa dijelaskan Tentang budaya Jawa, Pak. Iya, apa tuh budaya Jawa yang dipelajari? Wayang, pegelaran ketoprak, keindahan alamnya, terus pegunungan Sewu, terus gudeg, makanan khas Jogja. Terus Kalau di timur ada rawon. ya, terus lagi. Terus gunung tertinggi yaitu Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur. Ya, di sini kalau nggak salah ada orang dari Jawa nih, Marta dan Adel nih, pas nih. Ayo apa? Yang ada di Jawa itu apa kira-kira? Oke ya, tadi itu udah tentang minggu lalu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang apa nih kira-kira nih? Tentang adat Bali, Pak. Hah? Tentang Bali. Ya, ini dia. Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Nah ini babnya, kita ke subbabnya itu Bali, ya. Oke, sebelum kita ke Bali, saya mau ada kegiatan post testnya dahulu, ya. Nanti diklik ya. Oh, udah ada Mario.
Coba lagi berarti. Ya, Peter. Ini plaster siapa ya, plaster? Ah, tuh. Oke. Oke. Saat ini kita mau ke Bali. Ya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi budaya Bali. Yang kedua, memahami letak geografis, astronomis, dan wilayah Pulau Bali. Dan yang ketiga, itu membuat peta Bali nanti di Google Classroom ya. Oke. Ya, saya minta tolong dibacain sama Elsa. Letak geografis. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8 derajat 25 menit 23 detik lintang selatan dan 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur, yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Ya, ini ya. Ini adalah Pulau Bali. Ya, ada yang pernah ke Bali nggak di sini? Nah, Pak, Pernah. Marta udah, ini tinggal nyebrang, Pak. Udah pernah belum, Mbak Marta? udah Pak. Udah. Naik apa? Kapal laut? Iya Pak. Dari pelabuhan apa? Dari Ketapang ke Gilimanuk. Iya. Naik apa, Marta? Naik jalan kaki atau naik mobil? Atau naik motor? Apa? Ke pelabuhannya. Dari pelabuhan ke seberangnya. Ya naik kapal Pak. Gimana naik Berenang, kapal? Pak. Berenang. Oke, kalau nggak salah itu kalau orang tidak pakai kendaraan, dia jalan kaki, terus naik kapal itu kalau nggak salah 15.000. Benar nggak Marta? Tiketnya? Iya Pak, iya. Nah, tapi kalau naik motor itu ada biaya tambahan. Nah, tadi kayak si Alfian yang bilang ya, ini mau berenang. Oke, sebelum kita ke itu saya mau ngasih video. A mesmerizing getaway. A holy sanctuary. Sorry, suaranya ada nggak ya? Ada Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya? Oke, keren nggak ada. A captivating culture. Sublimely sacred. Yet also excitingly profane. The ultimate paradise. A luxurious escapade. Here you have some of the hippest spots on the planet. Release your inhibitions for an adventure of a lifetime. Whether you fancy the beach or golf, just love food served exotically. Or adrenaline rushes. Enjoy
oases of tranquility. Where pampering is art perfected. Mysteriously festive. Tourism with its own history. Branded hospitality. The ultimate travel destination and more. Bali. Wonderful. Indonesia. Ya, ini adalah dari Bali. Ya, Bali itu menjadi destinasi dunia ya untuk pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, biasanya kalau bule-bule itu kenalnya itu justru malah Bali, bukan Indonesia. Di sini ada yang ngikutin YouTuber Vicky Naki nggak? Ada yang tahu Iya, nggak? Pak. Ya. Tahu, Pak. Nah, tuh Ronald. Nah, beberapa episode dia itu dia memperkenalkan Indonesia itu dia yang join meetingnya itu malah tidak kenal dengan Indonesia tapi malah kenal dengan Bali. Ya, Indonesia itu Bali. Bahkan Bali itu kirain negara. Makanya kan. Jadi para bule-bule itu di luar itu taunya adalah Bali, bukan Indonesia. Jadi mereka itu taunya Bali itu sebuah negara, padahal Bali adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Oke. Kalau kita mau ke Bali dari Pulau Jawa, kecuali dari Banyuwangi ya, itu sangat sayang. Nah, kita harus kenal dulu dengan bandaranya nih. Ya. Di sini ada bandaranya di Bali yaitu Ngurah Rai. Ya, minta tolong tadi Valdian dibacain coba. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai atau disebut juga Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah bandar udara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia. Tepatnya di daerah Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, sekitar 13 km dari Denpasar. Ya, terdapat di Kabupaten Badung, Bali, 13 km dari Denpasar. Nah, ini adalah pintu gerbang internasional ya dari wisatawan internasional biasanya ke sini. Nah, selain itu juga ada tol laut pertama di Indonesia. Nah, ini dibuat pada era zamannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah tol laut pertama yang ada di Indonesia. Jika kalian dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, itu nanti kalau mau ke Denpasar, mau ke Kuta, mau ke Ubud, pasti lewat sini. Karena ini aksesnya. Oke. Ya, gimana sih keadaan setelah pandemi ini di Bali? Kan tadi kalau yang tadi itu kan ramai sekali ya. Nah, ini ketika pandemi. Here we are, at the time when practicing a new way of life is the key to today's travels. As one of the world's most favorite destinations, Bali has implemented a new protocol to welcome you once again, while continuing to prioritize your health and safety right from the very beginning of your arrival. From regular disinfectant procedures to enforcing safe physical distancing and temperature checking, those who wish to enter Bali need to show a negative swab test result and download the electronic health card application form from the App Store or Play Store. Sign up, then log in and fill in the forms. Submit your data and get a QR code to be scanned by the officer of the Ministry of Health.
Ya, jadi kalau mau ke Bali saat ini kalian harus ada registrasi IHAC ya, IHAC, IHAC. Jadi ini untuk pengamanan selama pandemi ini. Kalian bisa dilacak nanti kalau misalnya ada terjadi hal yang tidak diinginkan seperti COVID menyerang terpapar di tubuh kalian. Nah, ini bisa segera diatasi untuk mencari rumah sakit dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang tahu nggak nih tadi? Ada alat. Oximeter, Pak. Iya, betul. Ya, oximeter. Ah, penyintas COVID pasti paham nih, pasti tahu nih. Ya, ini yang Sampai punya membahayakan berapa? Kalau nggak nyampe berapa, Marta? 95 ke bawah. Oh, ya. 86 Teman-teman. normal, Pak. Hah? 86 normal kan ya, Pak? Ya, Nggak kalau normal kan? 95 ke bawah itu udah nggak normal. 93 deh, Pak. 95 ke atas baru. ya terakhir saya baca artikel yaitu kalau udah 80 itu udah agak sesek gitu. Bukan sesek, sorry. Tidak normal. Nah, kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kadar oksigen dalam darah kalian itu bisa stabil. Itu ada juga. Nah, ini sangat balon, dicari. Pak. Hmm? Tiup balon. Ya, ini sangat dicari saat ini ya, alat ini. Oke, kita lanjut. Efforts in minimizing direct contact are being exercised by maximizing various digital and online services at the immigration check, baggage claim area, and all the way to your exit. Pickup and transportation services are in line with the new standard of operation. Perkenalin ini, ada teman saya nih dari Bali. Coba kenalin, namanya siapa? Oke, nama saya I Gusti Agung Wipadika. Ini namanya I Gusti Agung. Ini nanti saya sama teman saya ini dari Bali langsung nih mau menjelaskan tentang budaya yang ada di Bali. Ini pasti kalian pernah lihat ya, sering bahkan kita lihat di Bali. Ya, ada yang tahu ini namanya apa? Penjor. Ya, penjor. Ya, Beli, ini namanya apa? Penjor ya, Beli ya? Iya, iya. Nah, oke. Ini sering ada di mana aja, Beli? Ini ada biasanya di pura, di jalanan juga ada. Biasanya pada kegiatan acara-acara adat. Oh, gitu. Oke, saya mau tahu dulu artinya apa sih ini? Penjor merupakan simbol dari naga Basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Dan dianggap umat Hindu merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Iya. Jadi ini simbol dari naga Basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi umat Hindu di Bali, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Nah, ini biasanya ditaruh di depan rumah. Begitu ya, Beli ya? Iya. Oke. Ini adalah Trunyan. Coba Ronald, baca Ronald. Trunyan atau Trunyan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Terunya terletak di dekat Danau Batur. Trunyan itu tempat pemakaman umat Hindu yang nggak usah dikubur. Nggak usah dikubur. Iya. Terus diapain, Beli? Ditaruh aja di atas tanah. Emang nggak bau, Beli? Enggak. Oh, ya jadi ini tempat pemakaman ya, tapi tidak dikubur.
Jadi langsung digeletakin tanah aja. Kok bisa nggak bau, Beli? Kenapa? Ya, karena di sana ada suatu pohon yang wangi banget. Itu yang bisa hidup di Trunyan saja. Jadi kalau di sana itu tidak ada bau bangkai atau jenazah. Oh gitu. Trunyan desa mistis di Bali terkenal dengan pemakaman uniknya. Nah ini tuh, ini ya Beli ya? Iya, itu teman saya itu dulu. Oh temennya, temennya dulu ini. Nah ini digeletakin langsung aja. Tuh kita lihat. Nah ini masih ada rambutnya. Nah ini tuh. Nah ini dikasih begini. Nah tuh kalau udah beberapa minggu. Ini kira-kira berapa minggu Beli? Ini sekitar 3 bulan. Wah udah 3 bulanan ini. Ya jadi kalau udah 3 bulan ya seperti ini nih ya. Nanti nah ini nanti dijadikan atau bukan jadi dipindahin di suatu lokasi. Oke. Nih. Bapak mau nanya. Ya boleh. Itu kan tengkorak, Pak ya? Iya betul. Dia ditunggu sampai lapuk apa gimana? Tadi, nah itu ditunggu sampai dia itu tinggal tengkoraknya aja. Tengkorak itu kepala sampai tulangnya. Kalau setelah tinggal tulang belulang nih, ini itu nanti dibongkar, lalu dipindah ke sini disusun gitu, Elsa. Oke, kelompok 2 yaitu tentang GWK, saya belum bahas, nanti kalian cari bahas. Dan tentang ini, satu lagi tentang tari kecak. 1, 2, 3. Ke kamera. Ya, batu ya. Oke, Ronald, mau GWK atau tari kecak? Kecak, Pak. Oke, kecak. Ya, berarti Marta dan Adel patung GWK ya, Garuda Wisnu Kencana. Sudah, Pak. Oke, udah siapin dari kelompok Garuda Wisnu Kencana dan kelompok tari kecak. Ini pas benar-benar di tebing makanya di pinggir laut. Nih, tuh. Kalau lagi bagus sampai
menjelang malam dia, tidak hanya sunset tapi menjelang malam nanti api nyalain api gitu kayak api unggun. Nah, ini tuh. Sampai malam hari biasanya. Nah, tadi si Hanomannya kurang full ya. Ada Hanomannya. Nih. Oke. Ya. Nih. Ya, Cristiano Ronaldo, tahu kan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo itu pernah main di Bali. Bahkan dia main bola api di Bali. Oke. Ya. Ini sip. Ada pertanyaan nggak dari kelompok sebelah tentang tari kecak? Saya Pak, Ya, apa? Marta? tari kecak itu biasanya dimainkan berapa orang? Nah, coba tuh. Siapa? Ronald, coba atau siapa? Cari jawabannya ya. Ada lagi? Cukup? Oke, silakan dicari ya. Pak. Siapa tuh? Adil, Pak. Oh, 2 orang. Masih di sini. Oke, apa? Kenapa tari kecak itu selalu dilakukan pada saat sunset? Oke, ya. Silakan dicari ya. Angsa. Pemainnya 50 sampai 150 orang, Pak. Oh, 50 sampai 150 orang. Tadi pertanyaan saya, kenapa tari kecak itu selalu dilakukan pada saat sunset? Yo, ada yang bisa jawab? Karena pada saat sunset itu Rama dan Sinta bertemu di Pulau Dewata. Nah, tuh. Jadi ada ceritanya ya. Rama dan Sinta bertemu di Pulau Dewata itu waktu sunset. Dan memang waktu sunset itu adalah waktu-waktu yang sangat romantis. Pertemuan antara dua insan, lelaki dan wanita. Yaitu tentang GWK. Oke, ini ya. Kelompoknya Garuda Wisnu Kencana. I'm Bismillah Tahirzada from Afghanistan. Bismillah Tahirzada. Oke, iklan biasalah. Ada suaranya kan ya? Ya, itu GWK kita cari. Nah, ini ya. Garuda Wisnu Kencana. Pemagahan Bali yang sesungguhnya. Oke. Ya, ada pertanyaan untuk kelompoknya GWK. Saya mau nanya, Pak. Boleh, Ronald, silakan. GWK itu dibuatnya emang sengaja baru dibikin atau emang dari dulu sudah ada seperti Borobudur gitu, Pak? Oh, itu. Oke, silakan dicari ya. Kelompoknya Marta dan kawan-kawan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya mau nanya, Boleh, Elsa. kira-kira letak GWK itu di mana? Letak Oh. persisnya. Ya, letaknya. Mau ke sana ya? Semoga. Ya, semoga. Saya juga mau ke sana. Nanti kalau kita bisa berjumpa, ya, malah bagus. Ntar,
melihat keindahan Bali dari ketinggian. Ya, coba dicari. Ayo. Udah bisa jawab? Saya Pak. Ya. Jadi patung Garuda Wisnu Kencana ini tuh sebenarnya berdiri pada tahun 1989. Hanya saja di Indonesia itu diresmikannya pada tanggal 22 September tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Ya, dari tahun berapa tadi? 89. 1989 Ronald. Jadi bukan peninggalan kerajaan ya. Kayak Borobudur itu kan peninggalan kerajaan. Udah peninggalan, terus terpendam tanah, terpendam hasil erupsi. Nah, kalau ini bukan. Nah, ini hasil karya seni manusia dari 89 dan akhirnya diresmikan tahun 2018 oleh Jokowi. Kenapa lama segitu? Karena penyusunannya lama. Karena itu kepalanya berpisah, kepala burungnya berpisah, itu disusun secara bertahap gitu, Ronald. Oke, lanjut. Apa tadi, Elsa? Di mana sih letaknya? Letaknya itu ada di Jalan Raya Uluwatu, Pungasan, Kota Selatan Badung. Bali. Ya di Bali lah. Di Bali. Oke, itu. Nih. Saya nge-maps nih. Elsa. GWK-nya mana ya? Nah, ini nih. Mana aja? Iya, ini Plaza Kencananya. Oke. Oh, ini. Oh, ditutup. Tuh. Kita zoom out ya. Ini kira-kira di mana? Tadi di Uluwatu ya? Kita zoom Iya, out. Pak. Uluwatu. Nih tuh. Di tengah-tengah Bali. Di tengah-tengah Bali. Sorry. Oh, oke. Nah, nih. Elsa. Tuh, jadi kamu kalau dari bandara justru deket, Elsa. Bandaranya kan di sini nih. Nah, nih. Ini bandara nih, Elsa. Nih, jelas ya. Bandara. Nah, terus mau ke Garuda Wisnu Kencana tinggal ke sini. Berarti ini dari sini ke sini ya kurang lebih berapa menit lah. Ya, semoga nggak macet. Jadi nggak terlalu jauh dari bandara ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yang kamu dapat apa? Ayo, saya mau minta lebih luas Pulau Bali, Pak. Yang paling utama itu adalah letak. Satu-satu dulu, pelan-pelan. Satu-satu dulu. Oke. Coba dari Alfian, tadi apa? Memahami lebih luas tentang Pulau Bali, Pak. Oke, good. Dan tradisi-tradisinya. Ya, good. Mengetahui letak astronomis dan geografis Indonesia Pulau Bali. Ya, good. Terus? Setelah itu ada juga adat istiadat tentang Pulau Bali dan destinasi wisata Pulau Bali. Good. Terus? Ya, saya mau mengadakan post test. Ayo, main cepet-cepetan ya. Maka benar-benar rimai. Nih, laki-laki putih siapa sih ini? Berarti Dario, Ronald, dan Valdian. Jadi tugas kalian membuat peta Pulau Bali yang udah saya share di Google Classroom, dan ini ada jurnal yang bisa kalian baca ya. Ini adalah jurnal dari UNUD
Ya, pariwisata, budaya, dan pandemi COVID, memahami kebijakan pemerintah dan reaksi masyarakat Bali. Inengah Subadra dari Universitas Triatma Mulia. Ya, ini nanti udah saya share di Google Classroom, kalian baca sebagai referensi bacaan kalian. Ini dari jurnal. Ya. Pada pertemuan selanjutnya, minggu selanjutnya, kita akan belajar tentang Welcome to South Kalimantan. This place has been keeping some incredible hidden charms. A place where you can witness harmony in every corner of it. A place where creativity becomes a part of everyday life. Traditional and modern culture. Kita nanti belajar di pertemuan selanjutnya itu di Pulau Kalimantan. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sape sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Oke, terima kasih Dario, terima kasih siswa-siswi Dhamma Savana yang udah mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, saya mau undur diri. Ini teman saya balik lagi nih. Aduh, duduk dulu deh. Oke, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi di budaya di Pulau Bali. Semoga semua materi yang saya ajarkan dan beli Gusti bisa diterapkan, bisa diserap ilmunya dan diterapkan nanti kemudian hari dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sampai jumpa, ketemu di pertemuan berikutnya. Mungkin beli kamu nanti mau pulang ya? Aduh, dia mau pulang ke Bali dia nih. Udah swab belum beli? Udah tenang aman. Oh udah vaksin juga nih beli. Kayaknya nggak balik lagi vaksinnya. Oke, jaga kesehatan kalian masing-masing. Semoga sehat dan tetap semangat ya buat belajar. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita dengan cara yang berbeda. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih. Matur suksma Bli. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.